Hai semua, selamat datang kembali di channel Tokoh Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro merupakan perang antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia yang paling banyak menelan biaya besar dan korban jiwa. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar. Ketika ia berumur 18 tahun, namanya diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pada masa ini, ia mendapatkan pendidikan kesastraan Islam Jawa dan menjalani pengajaran bergaya pesantren yang lebih formal tentang Al-Quran dan hadis yang didapat dari ulama yang berkunjung di Tegalrejo. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau yang kita sebut Pangeran Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sadar diri bahwa posisi ibunya yang hanya selir dan bukan sebagai permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas dan juga berkebun. Bahkan, di tempat persemediannya di Selarejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanamin bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan juga banyak hewan-hewan peliharaan seperti ikan, kura-kura, burung, hingga buaya. Pangeran Diponegoro juga menyukai roti bakar, kentang Belanda yang dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pria yang romantis. Dia setidaknya tercatat menikah 9 kali dalam hidupnya. Pertama kali menikah di usia 27 tahun. Istri pertamanya bernama Raden Ayu Retno Madubrongto. Istri kedua bernama Raden Ajeng Supatmi. Istri ketiga, R.A. Ratna Dewati. Istri keempat, Raden Ayu Citrawati. Istri kelima, Raden Ayu Maduretno. Istri keenam, Raden Ayu Retno Ningrum. Istri ketujuh, Raden Ayu Retno Ningsih. Istri kedelapan, R.A. Ratna Kumala. Istri kesembilan bernama Syarifah Fatimah, perempuan yang berasal dari Wajo, Makassar, tempatnya di mana dia diasingkan. Dari 9 kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V di tahun 1822, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danureja dan residen Belanda. Diponegoro menilai bahwa cara tersebut salah. Dia menolak cara perwalian yang dijalankan di keraton tersebut. Ditambah lagi Belanda kala itu memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Hal itu untuk pembangunan jalan
yang diusulkan oleh Patih Danurejo yang menjadi kaki tangan Belanda, di mana pematokan itu meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat saat itu juga diperparah dengan adanya pajak yang tinggi, sikap tidak menghargai adat istiadat, dan eksploitasi berlebihan dari pihak Belanda. Diponegoro yang secara terbuka menentang Belanda pun melakukan penolakan pembangunan jalan itu secara terang-terangan. Rakyat mendukung hal tersebut. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya Perang Diponegoro. Perang ini adalah perang terbesar yang dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang ini berlangsung di sebagian Pulau Jawa dengan lokasi Yogyakarta di pantai selatan hingga perbatasan Banyumas di bagian barat dan Magelang di utara. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga priyayi turut menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Tidak hanya itu, Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh 15 pangeran lainnya. Selain itu, dirinya juga berhasil mengajak para bandit profesional yang ditakuti oleh penduduk. Perjuangan Diponegoro juga dibantu oleh Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pada tahun 1827, Belanda menyerang kubu Diponegoro dengan menggunakan taktik benteng, yaitu dengan mengerahkan 23.000 pasukan sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Lalu pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock berhasil mendesak Diponegoro di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Karena sudah terjepit, akhirnya Diponegoro bersedia menyerahkan diri ke Belanda dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran, Semarang. Selanjutnya pada 30 April 1830, Belanda memutuskan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama dengan istri ketujuh, Raden Ayu Ratnaningsih, 2 orang anaknya dan 23 pengikut setianya. Pangeran Diponegoro beserta rombongannya tiba di Manado pada tanggal 3 Mei 1830 dan langsung ditawan di Benteng Amsterdam. Pada saat diasingkan di Manado ini, Pangeran Diponegoro menghasilkan karya bersejarah yaitu Babad Dipanegara. Karya ini merupakan kumpulan puisi setebal 1170 halaman folio yang menceritakan sejarah Nabi, sejarah Pulau Jawa, baik pada zaman Majapahit hingga perjanjian Giyanti pada zaman Mataram, yang dituturkan langsung oleh Pangeran Diponegoro sendiri dan ditulis oleh juru tulis sejak Mei 1831 hingga Februari 1832. Pada 1834, ia dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Di kota tersebut, Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya hingga tutup usia pada tanggal 8 Januari 1855. Ia dimakamkan di Jalan Diponegoro, Makassar. Tahukah kamu bahwa akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akibat perang ini juga, kerajaan Belanda hampir mengalami kebangkrutan karena besarnya biaya perang yang berkisar 25 juta gulden. Maka dari itu, yuk kita hargai jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang demi kemerdekaan negara kita. Sekian kisah dari Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Nantikan kisah tokoh-tokoh bersejarah lainnya di channel ini ya.